Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, Alhamdulillah Alamin. Pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 18 Agustus tahun 2023, di channel Junediono Kebun Berkah telah hadir kembali Pak Dr. Abdurrahman Misno, Sarjana Hukum Islam, sekaligus juga sarjana ekonomi dan magister ilmu ekonomi syariah. Dan sesuai dengan tema malam hari ini, kita masih berkaitan dengan yang semarak yang kita sedang gelar ini ya. Jadi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Atau dapat kita sebutkan pula dirgahayu lah kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi bagaimana sih sebenarnya makna kemerdekaan, kira-kira apa yang si kemerdekaan ini? Nah, inilah yang akan kita obrolkan santai melalui ngopiin. Ngopiin ini judulnya ya, ngobrol Ngopiin penuh ya. ide dan inspirasi. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan dalam ngobrol yang walaupun santai, tapi diharapkan penuh ide dan penuh inspirasi. Ya, baik sahabat Kebun Berkah, kita coba sih ya mengobrolkan santai terkait kemerdekaan. Ya, ini Pak Dokter, kalau kita sekarang ini kan ibaratnya di era yang sudah merdeka ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Kalau mungkin kakek kita ataupun yang Wah, kita, gitu bahkan ya. mungkin orang tua kita dulunya ya, masih mengalami masa perjuangan ya sebelum 17 Agustus 1045 lah ya. Dan kita sekarang ya saya yakin lah Pak Dokter juga generasi 70, 80-an seperti saya lah ya. Iya, betul. Kira-kira kira-kira ketika kita membayangkan eyang kita, bapak kita, atau mungkin lebih tinggi dari eyang kita ya, di masa lalu, apa kira yang tergambar di bayangan Pak Dokter ini, Pak Dokter? Kalau saya sih kayaknya heroik banget, nah gitu kan ya, kalau kita hanya bisa Iyalah, melihat di pasti. film-film itu, Pak Dokter. Ya, Iya. monggo kita ngobrol santai aja, Pak Dokter. Ya, betul. Ya, betul. Saya panggilnya ini aja ya, Pak Jun atau Kang Jun nih biasanya, atau Mas Jun. Kang Jun aja nggak apa-apa. Silakan. Kang Kita Jaya, sama-sama terima orang kasih. apa? Ya, baik. Ya, artinya memang betul tadi ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan gitu ya, tentu saja kesan ya, yang pertama itu memang heroisme itu ya, jadi betul-betul heroik, sehingga kemudian itu biasanya itu ya diingatkan kembali ya dengan ya kita sebut sebagai perayaan 17 Agustus ya, 17 Agustus setiap tahunnya. Betul sih, kalau di dalam perspektif Islam itu dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu ya. Berilah Untuk mengingat ya. peringatan itu ya dia pengingat, dan otomatis dia akan ini memberikan manfaat gitu ya, memberikan manfaat. Betul gitu ya. Nah, justru di situ pentingnya kita membahas tentang kemerdekaan. Nah, kalau saya bisa share screen, saya boleh share screen juga nih, perlu nggak? Silakan. Sudah nggak apa-apa. Kang Dokter, saya izinkan dulu sebentar ya. Oke, saya scan. Nggak bisa izinkan sih kayaknya, nggak dulu. bisa. Saya scan dulu terkait dengan ini, mungkin sedikit, Yes. tapi lebih kurang dalam 10 menit. Setelah itu nanti baru kita diskusi sebagai bahan ini ya. Jadi untuk pemirsa sekalian. Oke, silakan Pak. Ya, kelihatan ya. Masih Baik. belum, Pak, masih baru sedang. Ya, betul. Masih berbagi layar ini, tapi di saya belum apa gitu. Oke, Kang Dokter, silakan. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Rasulillah wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala fi suratin Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abuwahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ya, amma ba'd fa inastaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kang Jun atas waktunya, dan pemirsa sekalian, ya kita diskusi walaupun santai tapi ya ada unsur ilmiahnya, kayaknya nggak bisa lepas dari Amin. Ya, kalau dikira betul. tapi saya ini juga lebih ilmiah gitu ya. Saya awalnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini Kang Jun ya, dalam surat Al-Isra ayat ke-70 ya. Inti dari Al-Isra 70 ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kemuliaan dari anak Adam, ya. Bagaimana manusia Ya. yang Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sifatnya mulia, dan konteks mulia ini tentu saja dia adalah merdeka. Ya, artinya merdeka, bebas dari segala bentuk perbudakan, termasuk juga kolonialisme, penjajahan dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian nanti jadi bahan untuk diskusi juga di surat Ibrahim ayat ke-7, yang ini sudah sering sekali kita dengar biasanya kalau khutbah Jumat itu ya. Betul ya. Inna adzabi lasyadid, ya. Dalam konteks kemerdekaan di Indonesia ini adalah ya kita harus mensyukuri gitu ya, mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Nah, kama qala ba'dul ulama asyukru, ya, sebagai ulama mengatakan syukur itu adalah diawali dengan apa? Al yakin fil qalb, ya, keyakinan di dalam hati, kemudian anitku bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan, wal a'mal bil janan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, berarti kalau ini Kang Jun, kalau konteks kemerdekaan ini, pertama berarti kita harus yakini bahwa kemerdekaan ini adalah apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Di undang-undang itu sudah jelas sekali gitu ya. Nah, jadi kita harus betul. datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur gitu ya, dengan ucapan alhamdulillah kita sudah merdeka, tidak bosan-bosannya. Yang berikutnya adalah ini yang paling penting nih, PR kita di Ibrahim ayat ke-7 ini, yaitu amal bil janan. Nah, jadi kalau Kang Jun berbicara tentang ya apa, orang tua, kemudian juga kakek kita gitu ya, moyang kita itu mereka mengalami istilahnya itu penjajahan gitu ya, bagaimana mereka itu berjuang, maka sekarang kita juga sedang berjuang nih. Dan menurut saya kalau dalam istilahnya itu dikatakan bahwa kalau mendapatkan itu mudah gitu ya, tapi mempertahankan itu yang sulit gitu. Walaupun yang benar juga mendapatkan kemerdekaan itu juga sangat sulit gitu ya, mendapatkan kemerdekaan sulit, tetapi mempertahankannya itu juga lebih sulit juga gitu ya. Nah, kemudian kita juga diingatkan dengan An-Nahl ayat ke-36 ini terkait dengan bagaimana sebenarnya ya ketika kita itu sudah merdeka, berarti kita harus pahami makna dari kemerdekaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi makna dari kemerdekaan yang sebenarnya kan, kalau merdeka itu biasanya ya terbebas dari penjajahan gitu ya. Kemudian juga terbebas dari itu kan kemerdekaan tuh. Kemudian terbebas dari ketidakadilan. Ya, nah yang paling penting nih, poin utama tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, itu adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini sebenarnya, dalam konteks ini Kang Jun sebenarnya lebih kepada perspektif spiritual atau agama gitu ya. Ya kalau yang kita pahami jelas bahwa makna kemerdekaan, makna merdeka dalam konteks Indonesia ya di 17 Agustus 1945 itu adalah ya terbebasnya bangsa Indonesia dari ya penjajahan, kolonialisme, itu jelas gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang ada di dalam. Kenapa sih harus terbebas dari penjajahan?
gitu ya. Kenapa harus terbebas dari istilahnya itu kezaliman yang Betul, betul. gitu itu kan secara mungkin kalau secara kenegaraan ya itu adalah bahwa oh bangsa kita tuh ada di bawah kungkungan atau di bawah penjajahan bangsa lain. Ya Iya. tetapi di balik itu sebenarnya ada banyak hal tuh yang harus kita lihat di situ bahwa di situ ada bagaimana kita menjadi semacam ya betul menjadi bangsa terjajah. Nah, ini ya ini biasanya kan jadi Iya. kalau pas ngajar kuliah di mahasiswa nih, ini selalu saya sampaikan nih, jangan Hmm. sampai ya kita itu masih memiliki jiwa bangsa terjajah. Gitu. Iya, Paling iya, iya. kelihatan saya bilang tuh biasa dari cara duduknya, dari istilahnya itu model pembelajarannya, ya termasuk mungkin cara berpikir, kan? Cara berpikir kalau cara berpikir Iya, atau mindset kita masih mindset bangsa terjajah gitu ya. Saya yakin ya apa ya menjadi hal yang bikin ya negara kita tidak akan pernah maju gitu kan ya. Jadi iya. mindset cara berpikirnya itu adalah apa yang harus merdeka. Gitu ya. Jadi mindset merdeka itu seperti apa? Merdeka berarti Iya, sebagai hamba dari Rob semesta. Ya ini dalam konteks yang iya. Hmm. lebih inti ya, lebih lebih apa ya, lebih dari hal yang sifatnya itu yang fisikal, tapi sudah kepada inti dari sebuah makna kemerdekaan. Iya kan? Kita kan sudah Kemerdekaan. Oke, iya, iya, iya. usaha dan juga merdeka bersuara. Nah, sebenarnya dari Betul, makna betul. ini Kang Jun kita bisa diskusi lebih banyak nih terkait dengan makna dari kemerdekaan itu sendiri gitu kan ya. Iya, iya, iya. Ya, jangan sampai kita ketika bicara tentang kemerdekaan kemudian yang muncul itu adalah ya sesuatu yang apalagi zaman sekarang nih yang ramai pasti lomba gitu ya. Dan gitu kita masih terbawa kepada lomba-lomba yang mungkin kalau ya sebenarnya secara sejarah juga udah jelas nih Kang Jun. Jadi ini sebenarnya peninggalan penjajah gitu kan misalnya lomba panjat Eh, pinang gitu kan ya. Kan orang juga tahu gitu ya bahwa lomba panjat pinang itu ya sebenarnya dulu di zaman Belanda itu melihat mereka tuh ingin melihat pribumi naik apa menaiki apa pinang itu supaya seperti eh, supaya kerak gitu ya. Nah, kemudian sampai sekarang tuh jadi eh, sebuah hiburan gitu kan ya. Nggak itu eh, contoh saja gitu ya. Sebagai contoh bahwa ya kita banyak perlombaan yang sifatnya itu lebih lebih produktif gitu ya, lebih juga mengisi dari makna kemerdekaan itu. Nah dari situ Kang Jun iya, kita bisa diskusi nih gitu ya. Jadi iya, kenapa apa iya. itu merdeka dan sebenarnya pertanyaan yang paling penting sebenarnya ada satu nih. Kenapa harus merdeka? Gitu ya. Kenapa harus merdeka? Mungkin kalau kita belajar di beberapa negara tetangga kita, konteks merdeka itu kan beberapa negara itu kan memang dihadiah sebagai hadiah gitu ya. Artinya Iya, diberikan oleh bangsa tanpa penjajah itu gitu iya, ya. iya, orang Beda lain lah atau sekali negara gitu lain kan. ya. Betul. Jadi Hmm. kenapa harus merdeka? Sebenarnya jelas banget tuh ya, jelas sekali bahwa ketika kemerdekaan itu Hmm. didapatkan maka kita itu diberikan istilahnya itu kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri. Nah, gitu Iya. ya. Hmm. Iya kan? Jadi artinya Hmm. kita Iya, bisa mengelola sumber daya alam sendiri, tadi hutan kita juga jadi milik kita gitu ya, bukan milik orang iya. lain ya. Kemudian juga SDM kita juga kita bisa dikelola, kita bisa tingkatkan. Nah, itu mungkin alasan kenapa kita harus merdeka. Jadi, kalau saya melihat bahwa penjajahan yang terjadi di Indonesia ini dimulai dengan penjajahan pertama ya, kita tahu ya, kita kan sudah belajar nih ya sejarah ya bahwa penjajahan yang pertama itu kan sebenarnya dari penjajahan ekonomi, ya kan ya. Iya, Kemudian juga ada unsur kan tadi gold ya. Yang kedua itu ada unsur gospelnya juga, ya. Kemudian juga iya, dilanjutkan dengan penjajahan fisik plus yang hari ini kita boleh katakan itu penjajahan pemikiran. Tadi ekonomi juga betul. alih sih dari Mhm. yang kita sebut apa VOC gitu ya. Sekarang mungkin ke yang lainnya gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan sehingga kemudian kalau melihat fenomena seperti ini umat Islam itu ya mau tidak mau apa ya secara umum bangsa Indonesia itu mau tidak mau harus maju ke depan ya untuk apa? Untuk menghapuskan Betul, betul. penjajahan Ya, yang contoh tadi. Mhm. tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu Kang Jo.
Nah, ya, jadi jelas sekali nih ya, jelas sekali bahwa perjuangan kita itu adalah untuk ya membebaskan bangsa kita itu dari segala bentuk ya hegemoni ya baik itu fisik, ekonomi, ya sosial, budaya ya, dan juga kepercayaan dari yang lainnya. Nah, mungkin ini ya Kang Iya. John, kita diingatkan juga dengan ada satu tulisan menarik nih dari Stan Parv ya. Dia seorang residen di Padang, di Bovenlanden di zaman penjajahan dulu ya. Ini sebenarnya kisah Iya. tentang ini, tentang perspektif mereka, perspektif apa orang-orang Mhm. Belanda itu terhadap waktu itu kalau di Padang kan padri ya. Jadi Iya, padri. kurang tepat. Ya, Mhm. Stan Parva ini mengatakan bahwa sekte padri tidak muncul sebentar saja, ya, tetapi sekte ini itu seperti cahaya yang muncul dan bertahan Ya, lama, ya, 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 ya. terus-menerus Mhm. memperlihatkan sinarnya kepada kita. Artinya apa? Bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu dia tidak pernah habis, gitu ya. Artinya yang Ya, ya, ya. meninggal, yang satu wafat, itu dilanjutkan lagi. Ya bayangkan saja lebih kurang 350 tahun gitu, itu kan berarti 3 generasi gitu ya. 3 Betul, generasi betul, betul, betul. fisik, kemudian sampai kepada pemikiran, karena memang penjajahan ini kan konteksnya ya kalau fisik mungkin kelihatan, tapi kalau pemikiran, nah ini ya kalau di zaman dulu nih mungkin Kang Jun ada pernah dengar ya namanya itu apa Londo Ireng. Iya, 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 centeng-centeng lah ya. Orang Iya betul, Indonesia yang Belanda hitam gitu ya. Ya, sebenarnya ya, dia ya, ya centeng ya hitam. fisik mereka tuh orang kita, orang pribumi, tapi mindset mereka, pola pikir mereka itu adalah pola pikir yang sudah diracuni oleh penjajah sehingga mereka membantu penjajah, kemudian juga akhirnya ya disebutnya Londo Ireng tadi itu jadi Belanda hitam gitu ya, di mana dia itu ya Betul. kilat lah itu artinya itu ke waktu itu. Nah itu juga terjadi gitu. Sampai saat ini pun ya mungkin kita lihat mental-mental seperti ini tuh masih masih banyak gitu ya. Jadi mungkin ada Eh, ABS gitu ya, asal Bapak senang gitu ya. Kemudian Iya. juga ini kayaknya Intinya ini ada sebuah penjajah baru perjuangan. lah, gaya baru ya. Betul. Nah, itu Kang Jun. Ada Jadi gaya baru. perjuangan ini dia akan terus menerus nih, akan terus menerus itu untuk dilanjutkan gitu ya, akan terus untuk dilanjutkan. Itu Kang Eh, Jun, kita bisa diskusi nih. Luar biasa ya. Ini tadi materinya juga luar biasa, sahabat Kebun Berkah ya. Mhm. Ini saya perkenalkan dulu ini Pak Dr. Abdul Rahman Misna ini. Saya juga kaget ini. Awalnya dosen atau malah direktur pasca sarjana INNICE ya, Bogor ya. Gitu. Tapi pada malam hari ini sudah pindah lagi nih. Beliau menjadi dosen di STIT ya, Sekolah Tinggi Islam. Ilmu T-nya apa, tarbiyah. Pak? Pak Mhm. Ilmu Mhm. Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Berarti Heeh. pendidikan ya. Betul, betul. Sirajul Falah Nah, Di mhm. Pinang ya, Pak ya. Iya, Kang Cibinong Misno ini Bogor. adalah dan Ya, betul. sekaligus ketua lembaga LPM ya, Pak ya, Pak Dokter ya. LPPM, Nah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Masyarakat, betul. LPPM. Ya, Jadi LPPM. beliau apa namanya sudah malah melintang di dunia pendidikan, terutama pendidikan ekonomi syariah. Dan mudah-mudahan nanti malam Senin kita ngobrol lagi terkait dengan yang pemulihan lingkungan ya, Ya, betul. pendekatan keislaman. Ya, Ini betul. sangat menarik Pak tadi terkait dengan Mhm. paparan yang Mas Dokter tadi sampaikan kurang lebih 10 menit ya. Dari Mhm. mulai arti kata kemerdekaan ya. Jadi Mhm. ini sudah lengkap lah, ada 4 tadi: merdeka dari penjajah, kezaliman, ketidakadilan, maupun Mhm. terbebas dari segala bentuk pengabdian, penghambaan ya kepada Ya, selain kepada Allah. selain Allah Subhanahu wa Jadi kalau taala. masih menghamba kepada selain Allah berarti masih belum merdeka. Ya, betul. Tapi gini Mas Dokter, ya kita harus mengakui lah, dengan dunia yang serba materialistik ya, yang Betul. semuanya dinilai, keberhasilan pun dinilai dengan material ya, sukses juga dinilai dari material, Mhm. maka kadang-kala
ya mungkin sebagian muslim juga mengalami hal yang sama ya, mengartikan merdeka itu ya secara harafiah saja, yaitu Mhm. bebas dari belenggu atau tekanan ya, dari merdeka blas kan gitu ya. Eee, jadi bebas dari penjajahan atau kekuasaan tertentu lebih ditekankan kepada kebebasan dari penderitaan yang berupa fisik dan materi. Ini suatu kenyataan ya, Pak, ya. Betul. Jadi Mhm. kalau kebanyakan orang ya, mungkin juga sebagian muslim sama ya, Mhm. merdeka diartikan secara harafiah saja ya, dan itu tadi, terbebas dari tekanan yang bersifat fisik maupun material. Sehingga kalau masih fisiknya tertekan, materialnya juga tertekan dalam artian kesejahteraan material ya, berarti Mhm. belum merdeka, kan gitu ya. Ini masih Ketika kayak terjajah gini juga gimana gitu nih? ya. Ya ini hal yang mungkin dalam zaman sekarang ini, zaman serba diukur materialistik akan dianggap lumrah ini, Mas Dokter. Nah, Iya, gimana ini cara apa menghadapi hal-hal yang kayak gini, Mas Dokter ini? Karena kalau iya. tadi kan merdeka dalam artian Mas Dokter kan lebih lebih lengkap ya, baik Mhm. definisi secara materialis, Mhm. definisi secara penghambaan atau ketuhanan, Mhm. juga secara psikis ya, tadi kalau kalau Mas Dokter ceritakan. Tapi terkadang di masyarakat umum hanya melihat tadi satu sisi saja, secara materialistik atau secara tekanan secara apa namanya fisik kan gitu. Ya, Nah, betul, kira-kira betul. gimana Mas Dokter menghadapi seperti ini? Ya betul Kang Jion. Ya, sebenarnya tidak salah juga di masyarakat gitu ya, karena memang menarik makna ya, mengambil istilah makna dari merdeka gitu ya, sehingga kemudian jadinya Iya, itu betul, muncul betul. apa financial freedom gitu ya. Jadi kemerdekaan Iya, finansial iya, gitu iya. ya. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, nggak salah artinya itu dia punya Mhm, mhm. kemerdekaan keuangan, kemerdekaan ekonomi gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa juga sih, boleh Betul. juga dalam arti gini. Ketika seseorang tadi mungkin untuk makan itu susah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga susah, apalagi untuk istilahnya apa traveling atau apa susah, oh itu dianggap belum merdeka. Ya bisa, jadi mungkin ini di bidang saya juga nih, bidang ekonomi ya, Ah, bidang iya, keuangan iya, 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 iya. masih terjajah secara ekonomi. Ini kita bicara individu dulu ya, personal ya, bukan bicara negara Iya, gitu ya. Nah, jadi kita bicara tentang iya, mhm. individu, personal, seseorang yang dia itu untuk mulai di level paling awal itu untuk makan saja susah gitu ya. Itu yang pertama. Yang di atasnya lagi memenuhi kebutuhan pokoknya itu apa masih susah juga, masih kurang sandang, pangan, papan. Kalau pernah kan pangan saja, kemudian ada sandang, ada papan. Betul. Nah, di Mhm. level berikutnya itu adalah dia hanya cukup saja, tidak bisa untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Mungkin Iya, heeh. tiga level ini mungkin oleh beberapa orang dianggap sebagai apa sesuatu atau keadaan yang masih terjajah, belum merdeka. Ya, dalam perspektif ini Heeh, heeh. karena banyak Iya, sekali dalam dunia ekonomi, bisnis, keuangan itu selalu muncul istilah tadi ya financial freedom gitu ya. Artinya kebebasan mmm, finansial, eh, kebebasan ekonomi. Ya artinya apa? Seseorang itu mhm, sudah memiliki passive income, ya artinya kebutuhan tadi mhm. dasarnya itu sudah terpenuhi, sandang, pangan, papannya sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan yang sekunder dengan tersiernya dia bisa apa jalan-jalan, dia bisa mungkin ya apa makan di luar gitu ya. Nah, itu mungkin ya dianggap sebagai Iya. sih apa sudah dia sudah memiliki kebebasan atau kemerdekaan finansial gitu ya. Nah, kalau ini mungkin pembahasan khusus nih gitu Heeh, ya. heeh, heeh. Artinya ya ada orang mengatakan ketika ada mengatakan belum merdeka karena secara ekonomi ya silahkan gitu ya. Itu ya tidak apa-apa juga berarti. Heeh, heeh, iya Nah, betul, berarti betul. kalau Pendapat seperti mereka itu, Kak, iya, kalau seperti itu berarti Kang Jun berarti ya bagaimana caranya untuk merdeka secara finansial? Wah, gitu. iya, Ya merdeka iya, secara betul, betul, betul. ya banyak cara sebenarnya mulai dari yang bekerja yang rajin, kemudian juga mungkin ada apa Mhm. income side income gitu ya atau mungkin juga ya bisnis-bisnis yang lainnya dan sebagainya. Plus jangan lupa juga berdoa gitu ya. Berdoa dan meyakini Iya, bahwa Maha Besar berusaha dan berdoa ya.
ya pemberi rizki gitu. Jadi bisa jadi mungkin seseorang Mhm. rizkinya memang segitu. Itu juga penting Iya. penting juga sih Kang Jun nih. Jadi ketika seseorang itu merasa, oh saya kok kenapa ya, kok rezeki saya kok seret gitu ya, kok pendapatan saya kok hanya sekian. Nah, Nah itu kan berarti ya ketika dia sudah meyakini, kemudian dia sudah usaha maksimal, gitu, tapi ternyata dapatnya segitu ya memang itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia iya ikhtiarnya itu udah maksimal gitu. Bagaimana maksimalnya? Ya iya, terus gitu. Jadi tadi udah nggak ada kata males, mager, kemudian juga cara berpikirnya juga cara berpikir yang dia memang betul-betul kalau di surat Al-Jumu'ah kan hari Al-Jumu'ah ya mhm, fantasiru iya, fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu artinya ya bertebaran di muka bumi mhm, konteks ya mencari rezeki itu. Ini kan ada juga nih iya. beberapa yang masih terjajah secara finansial tapi malas juga gitu kan ya. Apalagi mindsetnya tuh kita lihat nih. Jadi ngomongin ekonomi jadi. Iya iya iya. Makanya ya saya termasuk ini ya, termasuk agak-agak ya istilahnya itu kurang nyaman ketika di lampu merah itu banyak Mhm, sekali minta-minta, pengamen juga ngemis sekarang banyak, ya, gitu, pengaman, pengemis juga, betul pokoknya betul. banyak banget lah gitu. Sampai tukang parkir kan di mana-mana juga gitu ya. Nah, Iya, kalau itu betul solusi betul lain betul, kayaknya ya. heeh, Enggak, maksudnya itu kalau parkir mhm. yang resmi itu ya jelas lah nggak ada masalah gitu. Kadang kan ada juga yang katanya kalau orang orang luar negeri ke Indonesia, orang Indonesia baik banget ya, di jalan itu bantuin orang nyebrangin motor gitu kan, mobil mau belok gitu dibantu. Ini baik banget gitu di luar negeri nggak Iya, ada. itu versi orang luar gitu. Ya, enggak sih, artinya mereka juga udah usaha, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin mentalnya itu beberapa yang mungkin ya anak muda gitu yang mereka punya Ya kemampuan tidak, untuk tidak bekerja, mau kerja lebih keras iya lah ya, tidak mau punya bekerja kemampuan pada yang lebih dari selain itu udah itu sebenarnya. cuman Betul betul betul. amen gitu ya. Ini kan sayang sekali gitu ya, apalagi sampai ada yang minta-minta dulu tuh di bis gitu ya. Waktu saya sering itu masih betul Iya, heeh. betul minta gitu alasannya daripada nyopet, daripada nyolong, daripada ngerampok, mendingan saya minta langsung. Nah, ini kan mentalnya, berarti itu mentalnya yang masih terjajah sebenarnya, bukan bukan ininya, bukan keuangannya, Iya, gitu, bukan keuangannya. Karena banyak praktek betul. juga orang yang minta-minta itu mereka pendapatannya lebih banyak nih gajinya gitu. Lebih Padahal besar daripada iya, kita lebih kan besar. gitu ya. Itu juga Iya kalau sebuah kita lihat berita juga. lihat Mhm, betul berita TV gitu ya, yang mhm, ternyata mhm. pengemis setelah diselidiki dan sebagainya lebih wah Iya. daripada kita kan gitu ya. Iya betul, dan itu fakta di daerah Bogor Barat situ ada satu itu yang ketika ya dia istilahnya itu ketika berangkat itu diantar sama mobil, mobilnya bagus lagi gitu kan mobil dia gitu. Sampai ada sopirnya diantar nanti dijemput lagi mobilnya itu bagus gitu kan. Nah, ya tapi itu ya inilah Betul, apa jadi namanya intinya lain. ya iya. Ya Artinya bahwa tadi ada betul. berarti ya Mas Dokter kaitannya antara terjadah dalam konteks finansial dan terjajah di dalam konteks mental ya. Ini Iya ada mental kaitannya betul. lah, ibarat Mhm. lebih 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 cenderung yang tadi ternyata fisik apa namanya finansial itu karena mentalnya yang terjajah ya, bukan bukan karena dia Betul, tidak mampu bekerja, mhm, mhm. tapi malah justru tidak cenderung tidak mau bekerja kan gitu ya. Iya betul Jadi betul. merasa terjajah mentalnya ya. Betul. Luar Tapi biasa sebenarnya itu. bukan terjajah Terus sih ya gini dia ya. Mas Jadi Mas mental ini ya, hmm? yang lebih tepat sebenarnya bukan Ya. terjajah sih. Artinya mentalnya tuh mental bangsa terjajah gitu. Jadi mental bangsa Oh ya, terjajah kebalik itu. ya, beda ya, Nah, artinya gitu ya. beda Karena itu sebenarnya ya. kan dia tidak dijajah Mental kan. terjajah. Mental Iya, bangsa tapi terjajah dia gitu. betul 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 Mhm. bukan mental yang menjajah ya, tapi memang diri kita sendiri ya, Iya seolah-olah betul. Iya. iya, Nah, itu seolah-olah yang penting. terjajah gitu ya. Betul 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 betul. betul Ya, betul. itu yang penting. Hmm. Nah, saya juga ini kan Kang Jun, saya mau bawakan sedikit nih, saya sambil share lagi tadi ada Ya, silakan. beberapa yang menarik nih ini untuk biar Eh, nasionalisme dengan ini kita tuh bisa tumbuh lagi nih. Ada beberapa perkataan, ada 3 perkataan ini yang menarik ini yang saya ah, ambil ah, ah, ah. kutip dari beberapa tokoh ya, ada Siap, beberapa silakan tokoh. silakan Mas Dokter. Nah, tadi yang pertama, oke.
Ini saya sebutkan tentang perjuangan ya para syuhada Nusantara ya, artinya Ya, mereka berjuang tadi di antaranya adalah ini ya apa Padri ya, kaum Padri itu. Ini dari perkataan dari Stan Parv, salah seorang mantan dari residen Padang Bovenland ya Sumatera Barat sekarang ini. Dia mengatakan bahwa tetapi sekte Padri ya mereka nyebutnya itu Padri itu sekte gitu ya, oh tidak ya muncul ya. secara sebentar. Ya, betul. Artinya Padri ini dia betul-betul ada kaderisasi, ada gerakan terus-menerus. Kenapa? Karena tadi Hmm, perjuangan untuk melawan dari ya kezaliman, penjajahan dalam hal ini. nah, Sesuatu yang sebentar langsung tidak ada. Mungkin kalau seperti kalau sekarang ada demo sebentar, besoknya udah nggak ada lagi kemana gitu ya. Kalau ya ini tidak dia. ya ya. Kesinambungan kontinu. Nah, sebaliknya dikatakan sekte ini ya karena mereka orang Belanda nyebutnya sekte gitu ya. Iya, Sebenarnya iya. betul-betul komunitas yang Definisi mereka dikatakan lah ya. ini. Iya, betul. Ya, Jadi komunitas ini itu laksana cahaya yang muncul dan ya, bertahan lama. Terus menerus memperlihatkan sinarnya kepada kita, kepada mereka orang-orang Belanda itu. iya, Artinya betul-betul dia satu yang kontinu terus menerus dan memiliki ini apa memiliki karakter yang kuat gitu ya. Sehingga bukan gerakan yang iya, iya, bentar gitu ya, tapi ini terus iya, menerus kayak betul, ini betul, perkataan dari betul. Stan Parfait. Nah, masih terkait juga dengan ini, terkait dengan semangat ya untuk melawan daripada hegemoni dan penjajahan ini saya ambil dari perkataan Sultan Hmm, Alauddin. Ya, beliau seorang sultan dari Sultan Alauddin. Makassar. Nah, ini beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan lautan dan membagikan bumi di antara manusia, dia memberi lautan sebagai milik bersama. Oh, nanti dalam teori Ya, ekonomi itu ada milkiyatul amah, kepemilikan bersama. Tidak pernah kami hmm, mendengar bahwa pelayaran di lautan itu dilarang bagi seseorang. ya, ya. Jika engkau melakukan larangan itu, berarti engkau seolah-olah mengambil roti dari mulut orang lain. Ini ucapan Ya, ya. beliau ketika Sultan VOC meminta Alauddin. Makassar untuk menghentikan perdagangannya ke Kepulauan Iya, Maluku. iya, Nah, iya. ini. Jadi enggak ada tuh ya, artinya perdagangan bebas, nggak boleh ada monopoli, ya itu jelas sekali. Nah, kenapa kok udah berdagang itu seperti sudah biasa dari Makassar ke Maluku sampai ke ya ke Batavia sampai Sunda Kelapa sampai ke Malaka itu udah berjalan. Kenapa Iya, kemudian ketika VOC datang, kenapa kok dihentikan, dilarang? ya, Ini kan bentuk dihentikan dan dari dilarang. Ya, ya jelas ya ini perkataan dari Sultan Alauddin di Makassar ya. sana. Nah, berikutnya masih dari sana juga Sultan Hasanuddin yang apa ini kita sering dengar ya waktu SD dulu itu ya waktu Ya, sekolah itu ayam ayam jago dari dari timur timur. ini ya. Iya, betul, betul. Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwa 5 tahun lamanya perang sedikit pun tidak hatinya itu bimbang. Sukacita hati Ya, segala ya. berbalang. Melihat musuh hendak berperang. Ya, Mengkasar sedikit tidak gentar, ia berperang dengan si kufar. Jikalau tidak rakyatnya lapar, tambahi lagi Walanda kufar. Nah ini dia memang memberikan satu Nah, energi. Karena waktu itu energi untuk melawan ini apa? Jangan sampai nanti kemudian tadi menjadi apa? Menjadi istilahnya itu mentalnya tuh pengkhianat gitu malah justru gitu ya. Maka betul. kemudian dia memposisikan diri dan memberikan energi spiritual kepada masyarakatnya, kepada pengikutnya. Ya, ini dari Damir Syair Ya. Perang Mengkasar. Ya, ini sebagai satu energi yang menurut saya ini bisa menjadi sangat bermanfaat untuk generasi muda kita ini. Nah, berikutnya dari Ya, Sulawesi ya, kita ya, ke ya. Palembang ke mana nih Palembang. adalah syair dari perang Palembang ya. Nah, dia mengatakan Haji berteriak Allahu Akbar, datang mengamuk tak lagi sabar, menteng habislah bubar. Masya Allah. Ya, Ini jadi adalah ini tentunya syair-syair penggerak ya, penggerak semangat. heroisme gitu ya, heroisme dari para ya pejuang kita gitu Betul, ya untuk terus menggema bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya manusia betul. itu tadi lahir Allah Subhanahu memberikan sebuah kemuliaan, kemudian tinggal kita nih mau istilahnya itu mau merdeka atau menjadi tetap bangsa yang terjajah seperti sekarang ini. Nah, Iya, itu Kak betul. Gus. Luar biasa sekali ini terkait dengan makna kemerdekaan ini apa namanya semakin kompleks ya ceritanya Iya, tadi mulai betul. dari terbebas dari rasa ini, rasa itu, terbebas dari tekanan ini, tekanan itu maupun tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tadi terbebas dari segala bentuk penghambaan kan itu ya, penghambaan kepada selain Allah Betul. tentunya. Betul, betul. Dan tadi juga ternyata kemerdekaan itu juga tidak bisa lepas dari rasa nasionalisme ya. Nah, tadi Betul. ada tokoh-tokoh yang di apa namanya dibacakan oleh Mas Dokter tadi, mulai Hmm. dari Padri sampai dengan Hmm. Palembang.
Iya, Jadi rasa betul. nasionalisme itulah yang Mhm. membuat mereka bangkit, mereka menunjukkan jati diri mereka bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Ya. Mhm. Terus pada zaman kita ini ya, kita katakanlah sudah zaman merdeka lah, katakanlah ya, Mhm. Betul ya, sudah merdeka Mas kita Dokter. secara fisik ya. Ya, kita katakanlah Mhm. ya secara fisik tadi tekanan dan sebagainya tadi ya, tekanan dalam bentuk fisik ya. Fisik, Tadi betul. yang tidak kalah menariknya adalah awal apa namanya PowerPoint yang disampaikan Pak Dokter itu terkait dengan Mhm. surat Ibrahim ya, surat Betul. Ibrahim ayat 7 ya, Mhm. terkait tadi apabila kita bersyukur tentunya Allah akan menambah nikmat itu sendiri. Betul. Mhm. Jadi ini dalam konteks kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan ini sebenarnya rasa syukur seperti apa yang dikatakan di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, Pak Dokter? Apakah kita hura-hura dengan hiburan, musik dan sebagainya atau seperti apa? Kan kadang-kadang kayak gitu, ini saya Iya, betul hiburan betul. ini karena bersyukur kan gitu ya. Padahal bisa jadi bukan maksud itu kan gitu ya. Mhm. Kira-kira seperti apa Mas Dokter? Rasa Iya, syukur betul. tadi yang harus Mhm. kita Ya, ini sebenarnya tunjukkan menarik nih atas ya. kemerdekaan ini. Ya, Mhm. menarik ya ketika kita berbicara tentang, berarti ini kan sampai kepada poin, bagaimana mengisi, kemerdekaan ya, mengisi Kemerdekaan, kemerdekaan. betul. Ini menarik juga nih. Mungkin saya juga, share lagi ini kita sedikit berbicara tentang ini, tentang apa, Mhm, mhm. kemerdekaan dalam, perspektif Islam. Karena ini Ya. penting juga tadi Oh dilanjutkan ya, ya, sebelum silakan. nanti Ternyata materinya menjawab. banyak sekali juga luar biasa nih Eee, Mas sebelum Dokter. Oh iya, enggak ini kebetulan memang ya kan di kemerdekaan gitu, jadi kita harus betul-betul merdeka gitu. Ini sebenarnya Heeh, kemerdekaan dalam perspektif betul, Islam, tapi heeh. kita juga ingat bahwa, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dia memang rahmatan lil alamin universal. Rahmatan lil Nilai-nilai itu alamin, sebenarnya mhm. tercakup juga secara, keseluruhan ya. Betul, Misalnya betul. kita bisa lihat bagaimana tadi, kisah dari, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu membebaskan dirinya dari orientasi asasi yang keliru tentang kehidupan manusia. Ya dari sisi mungkin, lebih kepada rububiyah gitu Mhm, ya ya. mencari Tuhan Jadi lah ya. seolah Mhm. manusia betul, tadi terikat dengan apa, dengan, Iya, ya mhm. berhala gitu kan ya, dengan berhala, dengan patung-patung itu, ini makna yang pertama. Jadi, kemerdekaan di dalam Iya, Islam. Kemudian juga kita paham sekali kisah heroiknya Nabi Musa ya, untuk rezim Firaun ya, yang memang jelas sekali Firaun itu ya menjajah dari bangsa, Bani Israil, gitu Israel, kan ya. mhm, mhm. Dengan Bani Israil itu sehingga kemudian ya gimana caranya gitu agar, Bani Israil itu merdeka, agar diselamatkan gitu, agar tidak, Ya, ya, ya. menjadi, hamba atau budak-budak dari, rezim Firaun pada waktu itu ya, karena Firaun, dia mhm. mustakbiruna fil ard gitu ya, sombong di muka Nah, bumi betul, ya. betul. Kemudian juga sebenarnya, misi profetik dari Nabi SAW itu juga sebenarnya cukup jelas juga gitu ya. Jadi, menjadikan, bahwa manusia itu ya, hurun, merdeka ya, merdeka, terbebas. Kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus itu kan dalam keadaan di mana, orang-orang Quraisy itu ya, mereka kan, memperbudak gitu ya. Jadi ada kelas sosial. Ya, Ya, jadi yang ini tuan, yang ini budak, dan budak itu betul-betul ya tidak menjadikan manusia itu sebagai manusia kan, diperjualbelikan. ya, ya, Itu ya. kan juga sama gitu, konteksnya sebenarnya nggak jauh berbeda, apalagi yang kelihatan itu adalah, kulit hitam misalnya gitu kan ya, di, masa Nabi itu, sehingga kemudian Ya, menjadi, budak dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita berarti bisa, memahami tuh, ya bagaimana sebenarnya, konteks kemerdekaan dalam Islam itu dia sebenarnya lebih kepada, bagaimana kita itu melihat sebuah, kemerdekaan dalam, konteks yang holistik, yang lebih, luas. Oke, alhamdulillah kita ya, sudah merdeka dari fisik gitu ya. Kemudian, sekarang apa nih berikutnya agar, mengisi, dari istilahnya itu kemerdekaan itu. Nah, saya menyebutkan di sini bahwa kemerdekaan itu disorientasi sendiri. hidup yang diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab itu, menjadi satu, bentuk penjajahan ya, penjajahan, baru pada waktu itu gitu kan, sebelumnya kan Oh, tidak gitu ya, sehingga sehingga kemudian mau tidak mau, umat itu harus dimerdekakan, sehingga jelas sekali bahwa, Islam betul, hadir betul, betul. ya itu memang untuk memerdekakan umat manusia, dari segala bentuk penjajahan lah, baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun tadi, mindset.
gitu ya. Nah, itu Ya, apa namanya dari sisi bagaimana sebenarnya kemerdekaan di dalam Islam. Termasuk juga sebenarnya nanti tadi yang ngomongin ya. tentang kemerdekaan dalam bidang Oh, yang ekonomi. tadi ya, merdeka finansial Iya, ekonomi. Ya, ini merdeka secara ekonomi gitu ya. Ini karena memang background saya di betul, ekonomi. betul. Banyaknya ya, oh gimana nih merdeka secara ekonomi. Ini mungkin next kali gitu ya. Jadi kalau kita punya ada Ya, right mudah-mudahan. apa Muslim planner, ada Islamic planner, mungkin ada apa ya forest planner kali ya. Ada forest planner nggak tuh? Ada, ada lah. Sudah ada istilah belum forest planner? Udah, udah. Sudah ada ya? Sudah, kita kita apa namanya memang untuk menggali pengusaha-pengusaha di bidang hutan ya menggunakan istilah itu. Oke, Ya, ya. untuk Nah, milenial kita kan bahasa-bahasa milenial kan kayak gitu ya. ya betul. Jadi tadi ada forest planner ya. Kalau agropreneur kan udah banyak. Nah, Aha, Kang Gun, apa aha. jadi, bahwa kemerdekaan dalam konteks sekarang ini, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Saya rasa sangat banyak Iya, di sekitar kita ya, pekerjaan rumah kita itu sangat banyak sekali untuk melihat bagaimana sebenarnya cara mengisi kemerdekaan ini gitu ya. Hmm, mengertikan makanya. ya. Betul, artinya Dan bagaimana supaya kita sekaligus sebagai sebagai bentuk rasa mhm. syukur. Aha. Betul betul ya. Jadi, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif itu adalah implementasi tadi dari, level ketiga bersyukur, ya. Tadi kan yang Iya, pertama paham ya, bahwa yang pertama itu adalah al-yakin fil qalb ya. Jadi yakin. keyakinan bahwa kemerdekaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan, ya alhamdulillah wa syukrulillah secara terus-menerus. Kemudian Iya, 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 iya. step berikutnya adalah beramal dengan anggota badan. Artinya lebih kepada mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Iya, syukur itu ya syukur dalam konteks kemerdekaan tadi itu adalah ya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sifatnya itu tentu saja positif. Nah, positif di sini betul. dalam arti itu sangat luas sekali. Mungkin kita bisa merujuk secara global dulu adalah i'malu ala makanatikum inni amilun. Artinya bahwa ya Hmm. bekerjalah, beramallah, lakukanlah aktivitas sesuai dengan keahlian, kepakaran di tempat Anda masing-masing. Gitu ya. Nggak Satu mesti ya. ya betul, nggak mesti jadi pedagang semuanya, nggak mesti jadi istilahnya itu ASN semuanya otomatis, nggak mesti jadi PNS petani semuanya kan semuanya. gitu ya. Betul, betul. Jadi masing-masing itu Ya, kontribusi untuk istilahnya itu untuk negara ini. Dan yang salah itu adalah ketika memang tadi jiwa istilahnya itu hubul watonnya itu nasionalismenya itu kurang gitu ya. Kemudian juga dia tidak bisa mengoptimalkan potensi dirinya. Yang lebih parahnya lagi tadi adalah mental bangsa terjajah ya, yang dia itu mungkin hanya betul. kepada pemikiran, ide, gagasan orang lain, ya, kemudian cepat istilahnya itu menyalahkan orang lain, gitu ya, kemudian juga ya menganggap orang lain itu tidak berjasa, gitu ya, jadi kiber, sombong, Betul. ya. Jadi sombong seolah-olah itu apa ya? Oh dia saja yang berjasa untuk bangsa ini. Berjasa. Ya Ya, betul, betul. termasuk yang paling penting sih kalau kita menghadapi 2024 nih Kang Kang Jun itu ya sebenarnya kita harus betul-betul apa ya, ya mungkin bahasanya itu smart people lah gitu ya. Jadi masyarakat Ya. yang cerdas lah gitu ya. Jangan sampai mudah diadu domba. Cuman yang mengadu dombanya ini terlalu banyak sih gitu ya. Jadi Jadi kita sudah nggak ngerti mana yang benar, mana yang nah salah betul. ya. Tapi Heeh. oke lah, itu di luar konteks ini. Enggak, Ya, artinya silakan. gini, artinya ketika kita ingin mengisi kemerdekaan, berarti harus menjadi smart people, menjadi warga negara yang smart, Betul, ya. cerdas. Kecerdasan Cek sekarang ini dan adalah recheck itu perlu harus cek dan ketika recheck. informasi datang kepada kita, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika ada Betul, informasi harus cek. kepada kita harus cek, recheck, triple check gitu ya. Jadi harus Iya, ada jangan langsung ya. ya jangan mudah Ya, terprovokasi, kemudian jangan mudah juga, oh ini plus benar nih seolah-olah share ya.
Ini yang Padahal belum asal-asalnya tahu Bang. bener enggaknya ikut Iya, share kan gitu ya. Betul sebenarnya sih betul dia betul Mas terus-menerus Dokter, gitu, terus-menerus gitu, terus-menerus gitu. Selain itu juga, ya kita juga tadi, dengan mengisi kemerdekaan kita juga harus ini juga Kang Jun, kalau saya lihat perspektifnya saya Iya, ini ya pribadi mhm, itu juga, kita iya, harus juga apa ya, waspada ya, waspada dengan, mungkin kita sebut itu ya pengaruh-pengaruh yang akan bahasa nasionalisme itu adalah yang menggerogoti, NKRI ini. Gitu ya, pemikiran betul, heeh heeh, pemikiran-pemikiran, kemudian cara berpikir, kemudian juga mungkin, kebijakan-kebijakan. Nah, betul, kita juga harus harus peduli juga gitu ya, harus peduli, jangan sampai kita, iya, "Ah, heeh heeh, cuek aja," gitu kan. Nah, itu menurut saya juga, tidak boleh iya seperti kita itu. betul betul, Mhm. Karena kalau kita harus lihat sekarang dari ya, sisi mhm, ekonomi, kemudian juga, sosial, kemasyarakatan, gitu, itu kita tuh memang sebenarnya bukan cuma kita aja, hampir di seluruh negara, seluruh dunia itu memang ya kita kalau bahasa ininya adalah ghazul fikr gitu ya. Jadi, perang usul pemikiran. pikir, Ghazul perang fikr. pemikiran, Ya, mhm, perang pemikiran. dan Jadi kalau kita lihat betul perang betul, pemikiran termasuk juga perang peradaban. Ya, perang iya peradaban gitu ya, di mana peradaban mungkin antara timur dengan barat gitu ya, kemudian juga mungkin antara, negara-negara adik kuasa itu kemudian kadang kita yang jadi, korban, gitu ya. Nah, betul, menurut saya, mhm, jadi hal yang sangat penting nih untuk, dalam konteks untuk mengisi, kemerdekaan. Jadi minimal tadi itu ada kemerdekaan, 3 ya, ada 3. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita tuh mengoptimalkan potensi diri kita, ya, sedikit, kemudian di bidangnya masing-masing. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi, smart citizen kali ya, menjadi warga negara yang iya, mhm. cerdas ya. Kemudian yang ketiga juga kita harus memiliki, kalau bahasa itunya apa, Jawanya itu apa ya, eling lan waspodo, wah gitu ya. Waspada, betul Waspada. betul ya, zaman Waspada seperti dengan sekarang ini ya. ya, dengan berbagai, isu baik itu yang nasional ataupun, internasional. Nah, dari situ kita ya bisalah, oh Ya, ternyata memang, begini seharusnya konteks kita, kemerdekaan itu. Kalau fisik ya mungkin sudah, tidak ada lagi. Kalau ekonomi tadi ya ada masalah, penjajahan dalam konteks tanda petik, saya bukan penjajahan ya, artinya, kekurang kemerdekaan ya ya, iya tapi kita kita jiwa kita iya, yang betul. merasa terjajah itu ya. Betul. Jadi, jiwa sendiri merasa terjajah gitu. Nah, termasuk ya mungkin ya ya kalau dalam konteks makronya ya bangsa dan negara kita juga perlu peduli juga gitu ya, perlu peduli Betul juga betul betul bagaimana Mas. sebenarnya bangsa ini agar secara ekonomi itu betul-betul memang juga, merdeka gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan tujuan dari, lahirnya bangsa ini juga itu mensejahterakan rakyatnya. Nah, itu Kang Jun. Iya tadi, nah, iya tadi yang menarik, terkait dengan mengisi kemerdekaan adalah selain 3 yang disebutkan oleh Mas Dokter ini adalah tadi yang menjadi smart netizen yang Citizen. tentunya ini, apa namanya yang untuk mempertahankan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari paham-paham tertentu ya, Mhm, yang tentunya merongrong, NKRI. betul. Yang saya menarik adalah smart netizen ini dalam kondisi yang sekarang ini nih, Mas Dokter, ya kan, dengan medsos yang luar biasa, ya familiarnya lah ya, Mhm. melalui HP, melalui dan saya juga sendiri juga mungkin terpengaruh juga gitu kan, dunia kata tidak keluar pun HP kayak saya kan gitu ya. Jadi Mhm, kira-kira seperti apa ya ini untuk smart netizen ini batasannya itu? Ya selain tadi yang eling mhm. waspodo, cross check dan recheck seperti itu ya. Tapi kan kita sendiri harus mengakui lah, masyarakat kita kan masih masyarakat yang ya seperti Mhm. laran lah Mas, seperti laran ya kalau ada cahaya ya bluk gitu kan. Oh, guru gitu ya. Kalau cahayanya menghilang ya tenggelam juga laran itu. Lah Mmm. seperti itu Mas Dokter. Ya baik, ya ini menarik sih memang ya ketika bicara tentang, smart citizen ya. Jadi sebenarnya menjadi Heeh, warga negara, yang cerdas gitu ya. Nah ini kan kadang kita smart masih ini kan ya, masih citizen. ada pihak-pihak yang mencoba untuk,
ya menabrakkan misalnya antara agama dengan negara gitu. Ini kan menjadi hal yang menurut saya hal pertama yang harus kita lakukan. Jadi smart citizen yang pertama itu adalah harus meyakini bahwasanya keyakinan-keyakinan agama itu tidak bertentangan dengan konsep kenegaraan atau dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Ini yang pertama penting gitu ya. Saya ulang lagi berarti. Jadi Ya, smart ya, ya. citizen yang pertama Jangan dalam konteks mempertentangkan lah intinya ya. betul ya. Jadi tidak ada pertentangan antara prinsip-prinsip keagamaan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam konteks Indonesia sekarang ini. Ini menjadi hal penting dan bahkan menjadi hal yang mendasar gitu ya, mendasar karena masih banyak gitu ya, Ya, masih banyak ya. yang ada dua sebenarnya Kang Jun ya, Yang pertama ada dua nih ya. Ya, Yang pertama adalah yang paling kelihatan adalah kejahilan, ketidakpahaman terhadap agama. Ya, itu yang pertama tuh. ya. Seolah-olah tuh selalu tadi menabrakkan, ya selalu mengadu domba lah istilahnya itu, menghadapkan face to face antara agama dengan negara. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang penting dalam konteks Indonesia menjadi smart citizen. Nah, itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya kontribusi dari kita sebagai warga negara ya dalam konteks tadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi yang kedua kontribusi kita itu apa gitu ya. Nah, mungkin tadi berbeda-beda Betul, lah ya. betul, betul. Ya mohon maaf misalnya tukang becak dengan profesor itu kan dia kontribusinya berbeda-beda, tapi setiap mereka tuh memiliki kontribusi. Gitu kan Ya. ya. Nah, Ya. jadi Ya. mungkin malah kita malah banyak sekali orang-orang wong cilik gitu ya, orang-orang kecil yang memiliki kontribusi itu luar biasa. Kontribusi lebih Nah, ya. ya mungkin kalau Bisa konteks dikatakan lebih lah ya. ya mungkin kalau di hutan itu ya Ya, penjaga-penjaga hutan itu luar biasa gitu ya. Mereka betul, betul. Ya. penjaga hutan, kemudian satpam, polisi hutan dan sebagainya itu mereka kontribusinya itu luar biasa gitu. Cuma kadang tidak Ya. dilihat. Nah, di situ berarti bagaimana sebenarnya kontribusi kita sebagai warga negara ya kemudian memberikan yang terbaik untuk negara ini gitu ya. Nah, kontribusi Ya, ini betul, juga yang betul. berbeda itu juga tidak dalam artian itu istilahnya itu pasif atau mungkin terlalu Ya, ya ya. nunut gitu ya, nunut gitu artinya Ya, terlalu ya, betul, betul. enggak juga kalau menurut saya. Jadi smart citizen itu juga harus kritis, ya kan? Nah, apalagi dalam konteks nanti Ya, kalau ya keislaman itu adalah ada wa amruhum syura bainahum gitu ya. Kemudian kalau dalam konteks ya di Indonesia ini ya dunia itu ya demokrasi gitu kan ya. Ya, demokrasi dalam arti itu ya ketika memang ada satu kesalahan, ada satu kebijakan yang memang tidak tepat ya why not gitu. Mungkin kita menyampaikan sesuai dengan cara metode yang diatur dalam konstitusi ataupun oleh Islam itu sendiri. Nah, ini. Jadi aturan, itu tadi harus aturan mungkin itu ya. bahasanya itu kritis dan peduli gitu ya. Soalnya ada juga nih beberapa yang agak-agak cuek lah, udah biarin aja lah negara mau ngapain-ngapain terserah gitu. Menurut saya nggak tepat juga gitu ya. Ya, ya, Apalagi kan kita kan betul, betul. di Indonesia kan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan itu kan memang Ya, itu memang ruhnya itu di tentunya situ. dengan adab ya. Iya betul. Tentunya dengan adab yang baik ya. Kebebasan Itu. betul. Makanya tadi Ya, dengan cara-cara yang diajarkan oleh cara Islam. yang baik. Tidak boleh menyebutkan Betul. keburukan penguasa di tempat umum gitu ya. Kemudian juga Betul. tidak boleh juga seperti merongrong dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam. Nah, itu dari Iya, situ iya, kemudian betul. sampai jadi tadi peduli dan juga kritis gitu ya. Dan juga kritis karena di situ akan ada unsur untuk ini loh kontribusinya gitu ya. Ini kontribusinya untuk menjadi smart citizen itu. Dan tadi yang terakhir itu juga harus memahami dalam konteks ini kalau dalam konteks ini ya apa internasional kan negara itu seperti apa ya mungkin fungsi itu sudah mulai berkurang katanya cuman paspor aja gitu karena kita sudah menjadi Iya, global iya, citizen iya. gitu ya. Jadi dari global ya kita mau ke Cina, kita mau ke USA, kita mau ke Europe, mau kemana sudah mungkin ke depan tuh sudah nggak ada lagi visa gitu ya. Beberapa negara sudah kalau di Southeast Asia kan sudah nggak ada visa gitu. Jadi ya tinggal modal paspor. Jadi kalau di
di ranah global itu Kayak ya KTP ya. negara itu cuman mengeluarkan paspor gitu kan ya. Oh ini orang Iya, Indonesia betul, betul. konteks yang luas. Nah, di sini menurut saya juga pentingnya nih untuk sebuah konteks negara, kemudian juga menjadi warga negara yang baik tentu saja gitu ya. Jadi kalau terkait dengan Smart City sendiri, kalau kita gali dengan nilai-nilai spiritual Islam itu kita akan menemukan satu inti yang menurut saya itu menjadi fundamental dari pemahaman ini, sehingga kemudian ya anak bangsa ini ya tadi tidak terkotak-kotak, kemudian juga tidak ada unsur ini ya apa suudon ya terhadap orang lain gitu ya. Misalnya ketika lihat oh ini kayaknya ekstrim kiri, ini kayaknya ekstrim kanan gitu kan ya. Nah, itu harus betul-betul tugas Ya, ya, tugas ya. kita semuanya sih, tugas kita semuanya untuk menyampaikan gitu. Jadi jangan termasuk Ya, juga yang selalu saya sampaikan itu ya apa ojo gumunan gitu ya. Jangan mudah terpukau dengan Jogumunan, betul-betul. iya kan misalnya nih kita lihat, wih Terheran-heran lah ya. iya, jangan mudah takjub dengan tampilan itu. Misalnya kita, dengan Jepang nih, sampai-sampai ada orang mengatakan, oh Jepang itu, mohon maaf ini ya, sangat Islami sekali gitu ya. Bukan Islami, tapi Islam itu Ah, mengajarkan seperti itu gitu. Dan faktanya juga banyak hal, iya. Jepang oke, Jepang itu negara maju, berkembang, teknologi maju, tapi ternyata yang bunuh diri paling banyak di Jepang. Kemudian tingkat Jepang, stres betul. Banyak stres ya. ya, kemudian bahkan Iya. reproduksi atau jumlah warga negara terus berkurang gitu kan ya. Eh, Iya. Nah, ya itu Takut artinya ya, takut. Mm. ya artinya kita tidak kemudian takjub langsung merasa, luar biasa apa Korea misalnya ya dengan K-pop-nya misalnya, ini keren banget luar biasa. Nah itu yang harus kita sampaikan. Oh tidak seperti itu tetap saja nobody perfect kan ya jadi Iya. nggak ada yang sempurna gitu. Kullu bani Adam khotoun pasti mereka punya kekurangan dan yang paling penting juga itu juga tuh memahami ya orang lain memahami ya mungkin pihak-pihak lain yang memang punya kekurangan dan justru di situ tugas kita Iya. untuk saling tanasuh, saling menasehati, baik nasehati dalam konteks keagamaan ataupun dalam konteks kenegaraan. Itu Kang Jun. Luar biasa, Mas Dokter. Ini ternyata sudah 1 jam ini, Mas Dokter. Ini luar biasa, tidak terasa. Tidak Iya. terasa kita sudah 1 jam. Nah, ini yang terakhir ini, Mas Dokter. Hmm. Kira-kira pesan Mas Dokter ya, untuk ya terutama bagi generasi-generasi yang lebih muda dari kita ya, di dalam Hmm. mengisi ya tentunya, karena kan mengisi kemerdekaan ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, Hmm. mengisi kemerdekaan dengan bersyukur, dengan potensi diri, mengembangkan potensi dirinya, terus jadi smart citizen Hmm. dan lainnya. Tapi khusus untuk yang generasi-generasi muda ini, pesannya seperti apa, Mas Dokter? Ya, oke. Jadi untuk generasi muda ini ya, yang masih muda-muda gitu. Ya, Tapi yang itu juga masih masih muda muda-muda juga ya. nih. Kang itu juga masih muda Kita juga juga tuh. masih muda ya, betul. Muda menuju tua gitu kayaknya itu ya. Ya, baik ya penting ya betul Kang Jun. Jadi ketika bicara tentang apa generasi muda kita ya, apalagi nanti masuk ke generasi terakhir itu udah generasi beta, generasi alpha, generasi Z gitu ya. Ini kan memang perlu adanya bimbingan kepada mereka. Mungkin ya betul tadi bahkan nikmat kemerdekaan tadi anugerah kemerdekaan itu sudah mungkin tidak apa kurang gitu ya, kurang terasa lagi oleh Ya, mereka gitu. Sehingga kemudian mereka akan fokus kepada iya, yang tidak. lainnya. Nah, betul. Nah, dari sini kalau menurut saya ya kalau pesan ya istilahnya itu apa ya pesan untuk generasi muda ya. Jadi pesan untuk generasi muda dalam mengisi kemerdekaan gitu ya. Pertama tentu saja ya, pertama tentu saja terkait dengan tadi ya, kalau generasi muda itu harus mampu untuk menemukan potensi dirinya, gitu ya, menemukan Hmm, potensi dirinya. Kira-kira dia itu sebenarnya apa yang bisa dia lakukan untuk menjadi sebuah kemahiran, kepakaran, expert dia itu.
ya. Nah, sebelumnya tentu Iya, saja iya, harus iya. betul-betul memahami, menguasai tentang ya belajar tentang bagaimana sebenarnya konteks kemerdekaan ini, kemudian juga tadi konteks keagamaannya gitu ya. Kemudian baru dia menggali potensi dirinya untuk mencapai, untuk mendapatkan sebuah kepakaran yang dia bisa dalami di situ. Gitu ya. Nah, ini nanti biasanya terkait dengan Iya, secara personal memang ya dia harus belajar gitu ya, harus belajar secara ya. nah ini penting. Jadi mental belajar ini juga menjadi hal yang penting untuk menemukan potensi dirinya. Nah, ya. Kemudian yang Ya. selanjutnya adalah bahwa yang generasi muda tentu saja mereka kan memiliki apa ya sebuah masa depan ya, sebuah masa depan. So berarti mereka harus juga mampu untuk meng-create masa depan mereka itu. Dalam artian itu mereka ketika memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah harapan, maka bisa fokus kepada cita-cita dan tujuan atau keinginan itu, gitu ya. Nah, di Iya, sini tadi iya, iya. peran itu juga penting. Jadi memiliki kemauan yang kuat, gitu ya, kemauan yang kuat untuk dia bisa betul-betul menguasai dan mencapai apa yang dia tujukan, itu, yang dia harapkan itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, Oh, iya, kalau iya. menurut saya terkait dengan sebenarnya bahwa dunia luar itu menjadi sebuah challenge ya, menjadi sebuah tantangan dan juga opportunity. Ya, jadi jangan menutup diri, let's open our mind gitu ya, membuka diri Ya. kita, membuka wawasan kita sehingga ya kita menjadi warga negara global yang memang memiliki karakter ya, ya tadi mungkin budaya bangsa yang luhur, kemudian juga kekuatan keagamaan, spiritual sehingga kemudian dia mampu ya memberikan sesuatu yang spesial untuk ya masyarakat dunia gitu ya. Kalau dalam bahasa agama itu tadi Oke. rahmatan lil alamin itu betul-betul kontribusinya itu Wah, bukan yang lokal-lokal saja tapi sudah bisa ke dunia internasional dan juga membawa nama baik bangsa dalam konteks kenegaraan ya. Kemudian dalam konteks yang lebih luas itu ya memberikan tadi kontribusi positif agar apa? Agar ya dia sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab gitu ya. Dia dengan potensi dia itu secara automatically akan ya mengharumkan nama bangsa ya, because the world is flat gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau saya luar simpulkan adalah biasa. mindset keilmuan ya, mindset keilmuan. Kemudian yang kedua adalah mampu untuk menemukan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga itu bisa fokus kepada tujuannya ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah open mindset kita, open wawasan kita, membuka wawasan kita bahwa kita adalah warga negara dunia yang hari ini kita harus mampu untuk membaca dan dibaca oleh dunia, melihat dan dilihat oleh dunia. Karena dunia ini sekarang sudah datar, the world is flat. Itu Kang Jun. Ya, dalam artian ini ya, dalam artian bukan fisik ya. Nanti Oh ini iya, bukan the world is ya flat, dalam bukan maksudnya bukan ini, bukan teori flat bukan flat arti earth ya. fisiknya ya, bukan arti fisik ya. Saya khawatirkan. Oh ini Pak Mas Dokter kok ngomong apa flat earth kan gitu ya. Oh, Jadi bukan iya. bukan Enggak, dalam bukan. konteks fisik ya, Kita nggak tapi masuk ke dalam enggak. konteks Mhm. kemajuan teknologi menyebabkan kita seolah-olah dekat. Ya, kayak seperti inilah. Iya Sahabat betul. kebun berkah ini kan sebelumnya saya ada di Ciomas, Pak Mm-mm. Dokter, Mas Jeruk. Dokter ada di Jeruk kan Ya sebenarnya jauh sama-sama. 15 kilometer, tapi Iya bisa betul. Iya betul dipertemukan betul. di Iya. ranah teknologi, maksudnya seperti itu. Luar biasa sekali Mas Dokter. Ternyata sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih Mhm. kita ngopiin ya, ngobrol Ngopiin ya. penuh dan inspiratif ya. Mhm. Inspiratif ya bersama Kebun Berkah dalam Mhm. hal ini nih malam ini dengan Pak Dr. Abdurrahman Wisno ya. Jadi mudah-mudahan malam Senin ya insya Allah seperti Insya Allah. jam biasa jam 8 atau mungkin nanti juga bisa
maju ya kayak tadi, kita akan ngobrolin terkait dengan pemulihan lingkungan, berdasarkan pendekatan Islam, Mhm. bersama Pak Dr. Misno Hafizullah ya, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Amin ya Jadi rabbal mungkin ini saja ya Pak alamin. Dokter, dan jangan Waalaikumsalam. lupa juga sahabat Kebun Berkas bisa men-subscribe, apa namanya, menonton, komen, share channelnya Pak Dokter Misno ini. Kalau nggak salah YouTube-nya sesuai dengan namanya ya, Pak Dokter Oh iya Misno ya, betul. silakan. Nama kebun berkas Nah, juga di acara bawah ini ini. juga ya, ya, terima kasih sekali, silakan sahabat Kebun Berkas bisa bisa menonton acara ini juga di YouTube-nya, di channelnya Pak Dokter Misno. Baik. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa membuka cakrawala terkait dengan apa arti makna kemerdekaan, terutama tadi bagi generasi-generasi yang lebih muda dari kita di dalam mengarungi makna kemerdekaan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam program Ngopiin. Hmm. Ngopiin ya. Akhir Hmm. kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.